Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah dilimpahkan kepada kita, yang tidak bisa kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan iman, diberi hidayah, diberi petunjuk, disehatkan badan kita, dijauhkan dari bala dan musibah, dan dimurahkan rezeki kita. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah. Pada kesempatan subuh hari ini, hari yang mulia ini, hari Jumat di bulan Agustus ini, saya akan ulangin apa yang sudah disampaikan kuliah subuh tadi di Mushola Al-Mujahidin 16 Kauman Kota Metro. Yang mana berkaitan dengan kematian. Sekarang ini kita masih sering mendengar hampir setiap hari berita duka. Bahkan kemarin itu yang meninggal saya hadir dalam pemakaman, yaitu teman sendiri Ustadz Komari, Muhammad Komari. Yang mana saudara-saudaraku, dalam kematian seseorang, tatkala mayat itu dibawa ke pemakaman, tatkala sudah dimasukkan ke dalam keranda, diusung oleh orang-orang yang membawa ke pemakaman, di situ mayat itu bicara. Dia berbicara, cuman kita manusia tidak mendengar, tapi makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu mendengar. Kalau kita manusia ini mendengar, mungkin kita akan pingsan, kita akan ketakutan. Apakah pembicaraan mayat tatkala dibawa ke pemakaman itu? Dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Idza wudi'atil janazah wa tamalaha rijalu ala an a'naqihim wa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihat qalat ya walilaha aina tazhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insana walau sami'ahu syai'un. Apabila mayat itu sudah diletakkan dalam usungan dan dibawa oleh orang-orang laki-laki di atas bahunya ke kubur, maka apabila mayat itu termasuk orang-orang ahli melakukan amal soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, ia akan mengucapkan, segerakanlah olehmu semua membawa aku ke kubur, segerakan. Tapi apabila mayat itu orang yang jahat, orang ahli maksiat, ia mengatakan, aduh, alangkah celakanya, kemanakah kamu semua pergi membawa aku ini? Semua makhluk yang mendengar ucapan mayat itu kecuali manusia. Dan andai kata manusia mendengar, tentu akan pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saudara-saudaraku, jelas bagi kita bahwa tatkala mayat itu dibawa ke pemakaman, dia akan berkata, segerakanlah. Maka disitulah kita disuruh menyegerakan, menguburkan mayat atau menyelenggarakan mayat, karena dia menyegerakan kita untuk berjumpa dengan
Tuhannya. Nah, kalau dia mayat orang-orang yang jahat, orang-orang ahli maksiat, dia akan berkata, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana? Itu juga tatkala di dalam kubur, orang-orang yang baik dia akan menjawab semua pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Tapi orang-orang jahat, orang ahli maksiat, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Itu jawab. Nah, saudara-saudaraku, kemudian tatkala kita membawa jenazah itu ke pemakaman, kata Nabi, 3 yang berangkat ke sana itu. 3 yang ikut bersama mayat itu ke kuburan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yusba'ul mayyitu salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u isnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keberangkatan mayat itu diiringi oleh 3 hal, yaitu keluarganya, harta bendanya, dan amal perbuatannya. Dan yang 2 kembali, dan satunya akan tetap tinggal. Yang pulang adalah keluarga dan harta bendanya, sedangkan yang tetap tinggal ialah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sekali hadis ini bagi kita. Kala ke pemakaman, kita juga melihat berbondong-bondong yang mengantarkan keluarga, sanak saudara, famili, jiran, tetangga, semuanya mengantarkan. Dan juga harta benda. Kalau harta benda tidak banyak yang ikut ke pemakaman itu, malah harta benda banyak tinggal di rumah, di tanah-tanah, atau di deposito dan lain sebagainya. Dan amal ibadah. Yang 2 kembali pulang, kata Rasulullah SAW. Keluarga kembali pulang, siapapun, walaupun orang yang kita cintai kembali pulang. Anak kita, saudara kita, keluarga kita kembali pulang, harta kembali pulang. Dan yang tinggal bersama kita hanyalah amal ibadah. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, Al-Quran yang kita baca, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, dan kebaikan-kebaikan itulah yang menemani kita, yang menyelamatkan kita di dalam kubur, dan juga tatkala sakratul maut. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita perbanyak amal ibadah kita, banyak kita minta ampun. Sebagaimana juga lagu zaman tempo dulu yang sangat masih terngiang-ngiang di telinga kita sampai sekarang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Kalau kematian sudah datang, badan akan menggigil, sekujur tubuh akan menggigil, akan kedinginan. Sudah dibaringkan di dalam rumah kita, kemudian ditutup pakai kain panjang, Masya Allah, nggak ada lagi gunanya. Harta, kawan, karib, semuanya nggak ada, kecuali amal ibadah yang kita kerjakan di dunia ini. Tiada lagi gunanya harta, kawan, karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya membelah kita. Kalau ada amal di dunia, itu yang akan menolong kita. Maka oleh karena itu, jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh, karena amal ibadah yang menolong kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Taulah diri, tahu diuntung, suatu saat keranda diusung. Nah, itulah saudara-saudaraku. Jadi tatkala mayat dibawa ke pemakaman, yang 2 kembali pulang, dan yang tinggal hanyalah amal ibadah kita. Selanjutnya, bahwa kuburan itu adalah tahap awal dari alam akhirat, akhir dari kehidupan dunia. Jelaskan juga oleh Rasulullah SAW, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fa ba'dahu aisar min, fa illam yanju minhu fa ma ba'dahu asyaddu minhu. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan tahap pertama menuju alam akhirat. Apabila seorang selamat melewati tahap pertama,
maka untuk tahap selanjutnya bakal lebih ringan. Namun jika tidak selamat melewati tahap pertama, maka untuk tahap selanjutnya akan lebih dahsyat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi bahwa kuburan itu awal kehidupan akhirat, akhir kehidupan dunia. Siapa yang selamat di situ dengan amal ibadahnya, insya Allah akan selamat. Tapi kalau sudah di dalam kubur, sudah celaka karena dia ahli maksiat, sudah dapat siksa kubur, dipukul, dibentak dan lain sebagainya, dipanaskan dan dibalut dengan bau yang sangat busuk, maka juga tidak akan selamat selanjutnya. Maka mari sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur, kita tingkatkan amal ibadah kita. Bahkan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kuburan itu bisa jadi taman-taman surga dan bisa jadi lubang-lubang neraka. Innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufratin nar. Bahwasanya kubur itu merupakan satu taman dari taman surga atau merupakan satu lubang dari lubang neraka. Maka mari kita jadikan bagaimana kuburan kita nantinya menjadi taman surga, yaitu dengan semasa kita hidup di dunia ini kita kerjakan perbuatan baik, amal soleh, kewajiban kita kerjakan, dan kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Karena tidak ada kita yang tidak punya dosa, maka orang yang terbaik adalah orang yang memohon ampun atas segala dosa yang pernah diperbuat. Percaya bahwa ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Rahmat Allah lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kita. Yang penting kita mau tobat. Yang penting kita menyadari atas kesalahan-kesalahan kita selama ini dan tidak akan memperbuat lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.